Halo semua, selamat datang di Okip, obrolan kecil inspirasi besar. Yuk ikutin obrolan kita lagi. Let's go. Stres Kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu namanya ngambek, bukan stres. Nah, terus main game terus menerus juga bisa mengganggu kualitas tidur kita. Itu gangguan tidur bermain game itu, apalagi main game sampai larut malam. Yang selanjutnya adalah itu mengganggu produktivitas kita. Maksudnya adalah mengganggu belajar dan tugas. Kalau main game itu lupa waktu kita, maka tugas dan belajar kita itu tidak akan bisa kita selesaikan. Itu. Makanya tips mengelola waktu bermain game itu sebenarnya adalah gampang. Gimana? Harus ditetapkan batas waktu. HP disita. Enggak, bukan disita HP-nya, harus ditetapkan batas waktunya. Batas waktu main game adalah 1 jam, misalnya 2 jam, misalnya begitu. Jadi kesepakatan ini kita. Nah, kalau sudah seperti itu kan enak. Nah, terus harus memprioritaskan tugas, utamakan dulu tugas-tugas selesai. Tugas-tugas sekolah, PR, tugas segala macam. Kalau sudah tugas di rumah udah selesai semua, barulah main game untuk mengisi waktu-waktu longgar, waktu-waktu senggang supaya tidak stres sekali gitu. Pak, kenapa Tuna harus berbagi mainan atau benda sesuatu sama teman? Ya, atau sama saudara-saudari? Ya, itu memang Bapak selalu ajarkan ke Tuna itu supaya kalau punya mainan ya berbagi dengan teman atau saudara, tidak boleh merasa memiliki sendiri. Itu penting Bapak perlu ingatkan sama Tuna. Kenapa harus berbagi mainan dengan teman? Karena pertama adalah bisa membangun persahabatan. Dengan berbagi mainan, Tuna bisa memperkuat hubungan baik persahabatan dengan teman-teman. Daripada pelit-pelit mainan, banyak yang nggak suka temannya, jadinya apa? Nggak punya banyak sahabat, nggak punya banyak teman. Paling cuma kesepian. Nah, kesepian. Kalau udah kesepian, kita lama-lama bisa menjadi stres. Terus Bapak juga ingin mengajarkan yang namanya rasa empati atau simpati. Ya, artinya apa? Dengan berbagi mainan itu Bapak mengharapkan Tuna itu bisa mengerti perasaan orang lain. Tuna punya mainan bagus ini, temennya pingin pinjam. Jadi coba Tuna balik sekarang di posisinya. Tuna tidak punya mainan, teman Tuna punya mainan. Tuna pingin sekali punya mainan itu, pingin minimal bisa memainkan. Itu loh, merasa perasaan orang lain, mengerti perasaan orang lain. Tuna begini ngomong, kasihan dia kalau enggak saya, bukan kasihan ya, kalau saya enggak mau berbagi mainan, kasihan juga, belum tentu dia bisa dibeliin orang tuanya. Itu loh, merasa perasaan orang lain, itu penting. Itu kalau kita sudah merasa punya empati, simpati yang tinggi itu, dalam hubungan kita berkehidupan sosial dengan orang-orang itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih menyenangkan. Berbagi mainan juga Bapak ingin menekankan di sana supaya Tuna bisa belajar berkomunikasi. Itu. Ketika berbagi mainan itu, Tuna akan belajar cara berkomunikasi dan bernegosiasi dengan teman. Itu, misalnya berbagi mainan nih, temennya, ini pakai dong, ayo boleh deh pakai mainan saya, tapi jangan lama ya. Nah, itu berkomunikasi itu. Jangan lama ya, pakai mainnya yang baik ya, dijaga mainnya ya, supaya jangan rusak. Nah, itu belajar berkomunikasi. Itu kadang yang tidak penting kalah juga, ini tidak kalah penting maksudnya Pak.
adalah Bapak ingin mengajari Tuna itu mengurangi rasa egois. Egois itu mau menang sendiri artinya. Jadi kalau sudah mau berbagi mainan, kita tidak lagi punya perasaan mau menang sendiri, karena mau berbagi gitu. Dan sebenarnya dengan berbagi mainan itu bisa lebih seru loh, ketimbang hanya main sendiri, fokus main sendiri. Misalnya punya mobil-mobilan ini, walaupun bagus mobil, cuma main sendiri, rasa keseruannya itu kurang dibandingkan dengan main mobil-mobilan dengan banyak teman-teman. Itu rasa serunya itu bisa Tuna dapatkan lebih lebih seru aja gitu. Ya sedikit tidak seperti itulah kenapa Bapak ingin Tuna itu kalau punya mainan ya berbagi mainan gitu. Nah ya, makasih ya penjelasannya ya Pak. Nah terus Tuna mau nanya nih lagi nih, masih main bingung ini Tuna. Kenapa semua orang itu nggak boleh bohong Pak? Sebelum Bapak jelasin, Tuna pernah berbohong nggak? Pernah. Sering atau Kadang-kadang. beberapa kali atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Kenapa berbohong? Apakah untuk kebaikan berbohongnya atau berbohongnya karena ingin ngeprank teman atau apa? Pernah ngeprank teman, kayak, wih, sekarang kemarin itu bu guru ngasih tugas, masa ngasih PR? Iya kak, waduh, halaman berapa? Tapi bohong. Ya. Hanya jadi berbohong hanya untuk jokes ya, Iya. untuk candaan aja ya. Ya, kenapa orang nggak boleh berbohong? Pada umumnya ya, agama manapun mengajarkan itu, sebagai umat manusia itu tidak boleh berbohong. Tapi kadang-kadang katanya berbohong itu boleh saja untuk kebaikan. Misalnya seperti itu. Misalnya nih, untuk yang Bapak jelaskan untuk kebaikan, misalnya ini berbohong ya. Misalnya adikmu nih tidak mau minum obat, gitu. Minum obat nih rasanya manis loh, padahal kan obat itu pahit, kan sudah berbohong kan. Nah, tapi tujuannya bagus supaya dia mau minum obat. Nah kalau sudah minum obat pasti sembuh. Iya, Gitu. kayak Bapak pernah gituin kita. Nah iya. Nah, Ini obatnya manis, ini rasa stroberi. Mau gitu. Nah, itu faktor ketika digunakan berbohong itu untuk kebaikan. Tapi pada umumnya sih sebaiknya itu berbohong itu jangan itu. Tapi kalau Karena buat itu jokes, ya kalau segera jokes gitu sih untuk kebaikan larinya itu, karena bisa menyebabkan orang ketawa gitu. Tapi yang berbohong itu sebenarnya memiliki dampak negatif sendiri gitu. Satu, kalau berbohong bisa menghancurkan kepercayaan. Bisa menghancurkan kepercayaan kalau berbohong itu. Ketika seseorang berbohong itu bisa merusak kepercayaan loh yang telah dibangun bertahun-tahun atau sangat lama gitu. Misalnya nih, Bapak percaya sekali sama Tuna, sampai dengan dewasa misalnya Tuna, Bapak percaya bahwa Tuna akan bisa menjaga mainan, misalnya ini Bapak belikan mainan, Bapak percaya kan Tuna akan bisa menjaga mainannya, segala merawat dan lain sebagainya. Itu percaya Bapak ini. Tapi suatu ketika mainan itu Tuna rusak. bukan rusak, tapi ya emang udah waktunya Tuna buat nggak usah mainin itu, kayak Lego balok itu kan buat anak-anak usia 3 tahun ke atas. Ya, maksudnya Bapak contohkan seperti itu misalnya. Tapi ketika Tuna berbohong, Pak mainannya rusak, padahal itu mainannya itu misalnya tidak rusak kan, tapi sudah berhenti Tuna main kan, karena itu mainan untuk anak-anak di bawah 3 tahun misalnya kan gitu. Pasti kecewa Bapak.
karena sudah dibohongi. Nah itu loh. Kadang juga berbohong itu dampaknya banyak sekali sih, bisa mengganggu hubungan. Siapa sih yang mau dibohongi kan gitu. Berbohong juga bisa menyebabkan menurunnya harga diri. Kalau seseorang itu terlalu sering berbohong gitu ya, mereka itu tidak akan mendapatkan rasa kepercayaan dari orang lain. Itu bahkan kadang-kadang orang yang sering berbohong itu sendiri pun kecenderungan mempunyai rasa percaya diri yang sangat kurang, bahkan tidak berharga. Itu. Nah kalau itu dampak bagi orang lain sih ya sudah jelas ya, menyakiti perasaan kalau berbohong kan. Gimana rasanya dibohongi, kan sakit perasaan kita gitu.